Selain menjadi kota tambang yang telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia, kota Sawah Lunto juga merupakan pusat kerajinan songket silungkang. Songket silungkang adalah karya khas yang berasal dari daerah Silungkang, salah satu kecamatan yang ada di kota Sawah Lunto. Halo, saya Amelia Jamal. Hari ini kita berada di Sawah Lunto, kota yang penuh dengan sejarah dan kekayaan budaya. Salah satu kekayaan budaya yang paling indah di sini adalah songket Sawah Lunto. Nanti kita akan bertemu dengan pengrajin yang menjaga tradisi ini dan sekaligus melihat proses pembuatannya. Yuk, ikuti saya. Usaha Dolah Songket ini berdiri sejak tahun 2014. Berawal dari usaha keluarga, kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh sang anak bernama Dona. Dona mulai mengembangkan usaha Dolah Songket ini dengan memberikan berbagai macam pembekalan berupa edukasi dan pelatihan masyarakat untuk memberdayakan warga di desanya. Kain songket merupakan salah satu kain tradisional yang melegenda yang sampai saat ini masih tetap eksis dan diminati. Untuk kain songket yang diproduksi oleh Dolah Songket terbuat dari bahan katun dan menggunakan viscose untuk bahan tenunnya, membuat songket memiliki ciri khas tersendiri dari kain lainnya. Dalam memproduksi songketnya, usaha Dolas menggunakan alat tradisional yakni alat tenun bukan mesin atau ATBM. Dibuat dengan cara manual, tentu membuat kualitas dan eksklusivitas songket ini lebih tinggi karena merupakan produk original. Saat ini, Dolah Songket memiliki 38 orang yang bekerja dalam membuat kain songket. Ada 4 tahap dalam proses menenun. Yang pertama dilakukan adalah menuring. Setelah selesai, dilanjutkan dengan proses menghani, yaitu proses pembuatan helaian-helaian benang untuk dijadikan lumsi pada alat yang disebut dengan hani. Setelah proses hani, benang-benang tersebut kemudian disambung sehingga siap untuk lanjut ke proses tenun. Tentu benang-benang yang disiapkan tadi sesuai dengan warna, motif, dan desain yang diminta. Usaha Dolah Songket didirikan sejak tahun 2014. Awalnya berasal dari usaha keluarga ayah Dona sendiri, Kak. Biasanya kami memakai bahan katun. Peralatan yang digunakan alat tenun bukan mesin. Untuk desain motif serta warnanya di sini bisa request, Kak. Biasanya selain motif-motif yang lama, kami juga bisa bikin motif yang baru, Kak. Sebelumnya kami juga sudah bikin motif pakai aplikasi, Kak. Jadi bisa request. Dalam proses pembuatannya, kain songket memiliki waktu yang berbeda tergantung hasil produk yang diinginkan. Untuk bahan baju profesional, membutuhkan waktu selama 2 hari. Berbeda dengan sarung dan selendang kecil, dibuat sekitar 1 minggu. Namun untuk kain songket yang full motif, membutuhkan waktu yang lebih lama karena tingkat kesulitan dalam membuatnya. Dolah Songket juga memberi kebebasan bagi customer-nya dalam menentukan desain, warna, bahkan motif dari kain songket. Umumnya, motif yang diminta oleh customer merupakan motif yang sudah ada atau yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Namun, dengan mengikuti perkembangan zaman di era digital ini, Dolah Songket sudah menggunakan aplikasi untuk membuat motif sesuai dengan keinginan customer. Untuk bahan baju, biasanya untuk profesional 2 hari, Kak. Kalau untuk bahan sarung, selendang kecil, untuknya seminggu, untuk yang profesional. Terus yang untuk full motif, biasanya juga seminggu, Kak. Apa yang bikin lama pengerjaannya? Yang bikin lama tuh motifnya, Kak.
biasanya yang full lebih lama karena lebih tingkat kesulitan motifnya, Kak. Yang pertama tadi itu menuring. Menuring tuh dari benang yang pentalan gini dituring sampai yang kayak gini, Kak. Terus dari ini dihani namanya, Kak. Mungkin alatnya ada yang di sana, Kak. Dihani, habis dihani itu jadi puntalan besar yang itu tuh disambung satu-satu benangnya, Kak. Terus baru ditenun. Tidak hanya dalam membuat desain songket, dalam pemasarannya pun, Dola Songket sudah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital, yakni dengan memasarkannya secara online. Hal ini membantu kain songket dapat dikenal lebih luas dan dapat menjangkau customer dimanapun berada. Bahkan, Dola Songket sudah terjual hingga ke Malaysia. Tahun 2014, Dola Songket dibina oleh Wubi pertama, kemudian ada LP2M, terus dari Dinas Pemerintahan Kota Saulunto sendiri, Kak. Terus yang sekarang dibina sama Semen Padang sama LPPM Unan. Harapan kedepannya untuk Dola Songket sesuai dengan visi Dolas, harapannya untuk 2027 Dola Songket menjadi produsen songket silungkang go nasional dan internasional. Maunya sih cari yang ini ya, kayak yang outer gitu. Terus wah, keren banget, kelihatan bagus banget ya, Kak. Kayaknya Amel mau bawa untuk Mama Amel juga ya, satu. Boleh, Kak. Boleh, Kak. Silakan pilih, Kak. Yang ini deh, ini cantik juga warnanya. Kalau yang buat cowok yang mana? Yang ini di sini, Kak. Oh, sebelah sini. Boleh ya. pilih, Kak. Oke, kayaknya nggak terang aja. Ini kali ya. Oke, berarti ini 2, tambah yang punya Amel ini 1 ya. Iya, Karena iya. udah apa-apa harus bawa pulang ya, Kak. Iya, harus dibawa pulang, Kak. Makasih ya, Kak. Iya, Kak. Ini ya, Kak. Iya, Kak. Kita sebagai generasi muda harus bisa melestarikan budaya. Salah satu caranya adalah dengan mencintai, menggunakan, dan melestarikan kekayaan daerah seperti songket ini. Dengan mencintai produk lokal, meningkatkan perekonomian nasional. Saya Amelia Jamal, sampai bertemu di episode selanjutnya.